Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayahnya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dengan niat yang ikhlas, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niat untuk salat tahajud secara berjamaah, dan niat untuk iktikaf di masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat iktikaf ini menjadikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana dari hadis yang dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala man itakafa fi imanan wa disaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Hadis dari Siti Aisyah, beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa beriktikaf di masjid dengan niat yang ikhlas, dengan iman dan niat yang ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi yang terpilih, Rasul yang paling unggul, yang menjadi suri teladan bagi semua umat Islam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sahabat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Minggu berganti minggu, hari berganti hari, jam berganti jam, tak terasa kita semua sudah di penghujung di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, bulan di mana apabila kita beramal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita mengerjakan sunnah di bulan ini sama dengan pahalanya mengerjakan fardu di bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Dan terasa tinggal beberapa jam lagi, besok atau lusa bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehubungan dengan akan berakhirnya bulan Ramadan ini, bulan yang berkah ini, maka manusia digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, wahum qabla Ramadan khair wa fi Ramadan khair wa ba'dahu khair. Jadi yang pertama, kelompok yang pertama, mereka yang sebelum Ramadan itu adalah orang yang baik. Mereka orang yang taat, mereka orang yang soleh. Ketika masuk Ramadan mereka bertambah kebaikannya. Mereka menyadari bahwa Ramadan adalah kesempatan dari Allah untuk menggapai ridhonya, untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Mereka banyak melakukan kebaikan dalam hubungan dengan Allah, dan mereka juga melakukan kebaikan hubungan dengan manusia. Mereka berusaha untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai Ramadan, mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Mereka mempunyai derajat yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang banyak mendapatkan surganya Allah nanti di yaumil akhir. Mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka.
dan mereka menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah tempat menanam atau berusaha. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu setelah selesai Ramadan, mereka tetap istiqomah. Mereka melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan puasa sunnah, diantaranya melaksanakan puasa sunnah yang 6 hari atau puasa Syawal. Karena puasa sunnah Syawal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, "Man shoma Ramadana summa atbahu sitan min Syawal kana kasyami dahri." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi oleh puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Lalu mereka juga puasa yang lainnya, puasa misalkan seperti puasa Daud, puasa Yaumul Bid, ya. Mereka rajin melakukan qiyamul lail, mereka tetap rajin membaca Al-Qur'an, mereka tetap rajin bersedekah, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka berbahagialah mereka, beruntunglah mereka. Mereka adalah orang-orang al-makbulin, orang-orang yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah as-sabiqun, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar membuka lembaran yang baru. Berbahagialah mereka dan beruntunglah mereka, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, wahum qabla Ramadan syarrun wa fi Ramadan khair wa ba'dahu syarrun. Kelompok yang kedua setelah Ramadan itu adalah mereka sebelum Ramadan adalah orang-orang yang lalai, orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, bermain-main, bersenda gurau. Namun ketika masuk bulan Ramadan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai macam ketaatan. Mereka puasa, membaca Al-Qur'an, selalu hadir di masjid untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, dan lain-lain. Hubungan mereka dengan manusia baik, hubungan dengan Allah pun baik. Akan tetapi setelah selesai Ramadan, mereka kembali seperti semula. Mereka kembali lalai. Mereka kembali melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan salah. Mereka ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipital dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibaratnya kita sudah membuat kain, sudah jadi kain itu dari tenunan kita, kemudian kita cerai-beraikan kembali. Kemarin kita sudah membangun, sekarang dihancurkan lagi. Kemarin sudah membuka lembaran putih, sekarang dihitamkan lagi. Kemarin sudah menjadi orang yang baik, sekarang kembali lalai berbuat maksiat dan dosa lagi. Sungguh ini adalah orang yang rugi, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wahum qabla Ramadan wa fi Ramadan wa ba'dahu syarrun. Jadi kelompok yang ketiga adalah mereka sebelum Ramadan dan ketika Ramadan dan setelah Ramadan sama saja. Tetap lalai, tetap bermain-main, berbuat dosa, tetap jauh dari Allah, bahkan lebih jauh lagi dari Allah. Mereka benar-benar tidak menghormati bulan Ramadan. Mereka tidak mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, dan bahwa bulan Ramadan adalah musim-musim kebaikan. Untuk orang yang seperti ini, mereka kehidupannya tidak lain melainkan seperti binatang. Hum kal an'am bal hum adol. Tiadalah mereka melainkan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Akan tetapi alhamdulillah Islam adalah agama taubat.
maka masih ada kesempatan untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selama jiwa masih di kandung badan, selama ruh belum berada di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu tobat selalu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Kata beliau, "Lau anna ahadukum arada safaron alaysa yattahidu minaddati ma yuslihu." Kata Abu Darda bertanya, "Bukankah seorang dari kamu apabila ingin bepergian yang jauh, tentu dia akan membawa bekal yang mencukupinya, yang baik untuknya?" Lalu mereka menjawab, "Bala, ya tentu membawa bekal." Lalu beliau mengatakan lagi, "Yaumal qiyamah abadu fahud ma yuslihakum safaran." Perjalanan pada hari kiamat nanti adalah lebih jauh lagi, maka ambillah bekal yang cukup, yang baik untuk kamu semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Para salafus saleh terdahulu mereka selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan mereka pun berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar amal-amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa tanda atau ciri amal di bulan Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Tandanya atau cirinya adalah sekarang ini. Kalau setelah Ramadan selesai kita tetap istiqomah, kita tetap menjadi orang baik, tetap rajin puasa sunnah, tetap rajin bangun malam, rajin membaca Al-Quran, rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik, maka ini pertanda kita mendapatkan Lailatul Qadar dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, "Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau seseorang berbuat baik kemudian mau berbuat baik lagi, itu adalah tandanya kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kemarin baik, sekarang rusak, sekarang buruk, itu adalah tanda amal yang kemarin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita kurang ikhlas, mungkin karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wajaja'us sayatin sayatum misluha paman apa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang beriman tidak akan berhenti untuk berbuat baik sampai dia mati. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut." Summa qara'a wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batas amal orang yang beriman itu sampai dia mati. Kemudian beliau mengatakan firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai dengan datang kematian menjemputmu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita tetap istiqomah dalam beribadah, terutama nanti di bulan Syawal. Kita usahakan mengerjakan atau tidak meninggalkan puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana hadis tadi disebutkan bahwa keutamaannya sangat besar sekali seperti puasa selama setahun utuh.
Puasa sunnah ini boleh dikerjakan setelah Lebaran, boleh kapanpun asal di bulan Syawal, ya. Boleh dikerjakan secara berurutan, juga boleh tidak berurutan. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini mari kita banyak merenung apakah amalan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dan kita khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salafus sholihin dahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah Ramadan agar amal-amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ucapan yang disunahkan saat Idul Fitri, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian selama bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang kita usahakan, amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan di dunia, dan di akhirat dibalas dengan jannatun naim, surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان